Hei, aku tahu Masjidil Aqsa di mana. Dia membawa Khalifah Umar, dan Khalifah Umar marah karena ada samba. Dia bilang, Nabi kamu pasti teringat ke surga dari sini. Kemudian Khalifah Umar tidak setuju. Dia bilang, aku mau. Khalifah Umar katakan begitu, Pak. Aku mau mendirikan Masjidil Aqsa di atas Bukit Zaitun. Kabel Ahbar orang Yahudi katakan, jangan gila, tidak boleh. Kenapa? Bagaimana Nabi kamu naik dari tempat kuburan? Karena Bukit Zaitun untuk Yahudi itu sangat najis. Sampai sekarang tidak ada satu keluarga Yahudi tinggal di sana. Kenapa? Karena Bukit Zaitun najis. Karena banyak kuburan. Menurut bilangan pasal 19 ayat 11, firman Tuhan katakan, orang yang kena kepada kuburan menjadi najis selama 7 hari. So jadi buat orang Yahudi, Bukit Zaitun itu najis. Iya, luar biasa. Itu saya baru tahu tuh kalau Masjidil Aqsa-nya ada 2 tuh ya. Ini luar biasa. Ini teman-teman alap-alap YouTubers. Lihat. Ada 2 kubah di Masjidil Aqsa. Kenapa? Ya. Aku tanya, selalu aku... Jaraknya berapa meter itu ya? Jaraknya berapa meter itu? 120 meter. Oke, lumayan ya. Oke. Mungkin zaman dahulu belum ada alat ukurnya kali untuk ngukur seberapa tepatnya itu kan, akurasi altimeternya. Kenapa yang dekat tembok ratapan, kenapa yang dekat gerbang di sana namanya gerbang Samba? Karena tahun 70 waktu Bait Suci hancur, bangsa Romawi sangat jahat. Mereka juga membakar samba-samba Yerusalem di sana. Untuk orang Yahudi mau lihat Bait Suci kamu, itu tempat samba. So itu juga pertanyaan saya buat saudara saya Muslim, hanya pikir sedikit. Bagaimana Nabi Muhammad teringat ke surga dari tempat samba? Karena waktu Islam datang ke Masjidil Aqsa, halaman itu adalah hanya samba. Kemudian Umar bin Khattab dia tanya Sophronius, di mana tempat Masjidil Aqsa? Dia kurang ngerti. Tahu siapa yang tunjuk Masjidil Aqsa ke Khalifah Umar bin Khattab? Orang Yahudi namanya Ka'b al-Ahbar. Ini cerita Islam, bukan cerita saya. Ka'b al-Ahbar bilang, hei, aku tahu Masjidil Aqsa di mana. Dia membawa Khalifah Umar, dan Khalifah Umar marah karena ada samba. Dia bilang, Nabi kamu pasti teringat ke surga dari sini. Kemudian Khalifah Umar tidak setuju. Dia bilang, aku mau. Khalifah Umar katakan begitu, Pak. Aku mau mendirikan Masjidil Aqsa di atas Bukit Zaitun. Kabel Ahbar orang Yahudi katakan, jangan gila, tidak boleh. Kenapa? Bagaimana Nabi kamu naik dari tempat kuburan? Karena Bukit Zaitun untuk Yahudi itu sangat najis. Sampai sekarang tidak ada satu keluarga Yahudi tinggal di sana. Kenapa? Karena Bukit Zaitun najis. Karena banyak kuburan. Menurut bilangan pasal 19 ayat 11, firman Tuhan katakan, orang yang kena kepada kuburan menjadi najis selama 7 hari. So jadi buat orang Yahudi, Bukit Zaitun itu najis. Dia katakan, jangan, bagaimana Nabi kamu, Nabi Muhammad teringat ke surga dari tempat najis. Ini tempatnya. Oke, dan Khalifah Umar katakan begitu. Kalau itu tempat kubah emas, karena ruang maha kudus, so jadi kalau saya mendirikan masjid di sini, 100 tahun kemudian, Yahudi akan kembali lagi dan hancur masjid saya. Aku lebih pintar. Aku mau mendirikan masjid saya di Masjid Umar Kubah Hitam. So jadi 84 tahun kemudian Khalifah yang lain namanya Marwan bin Abdul Malik, dia katakan begitu, aku tidak takut Yahudi, aku mau mendirikan Masjid Al-Aqsa di tempat yang benar. So yang percaya kepada Khalifah Umar percaya kepada kubah hitam, yang percaya kepada Marwan bin Abdul Malik percaya kepada kubah kuning. Sampai saat ini antara dua-duanya ada 2 parti, ada yang percaya kepada kubah hitam, ada yang percaya kepada kubah kuning. So, maksud saya antara mereka tidak tahu. Itu tradisi. Tapi nggak saling bunuh ya Pak, antara penganut kubah hitam dengan kubah kuning, mereka ada konflik nggak di sana? No, tidak sampai, karena kiblat mereka yang penting itu Mekah. Kalau kiblat mereka itu kubah kuning atau hitam, pasti kamu akan lihat bunuh diri. Sampai sekarang tidak ada karena kiblat diganti. Nggak masalah. Dari Yerusalem ke Mekah. So semua harus ikut atau menghadap Mekah untuk doa. Luar biasa ini, luar biasa. Oke, ini baru ya, ini hal baru nih buat kami nih.